lagi dengan saya di channel Joy Automatic Bekasi. Jadi kita hari ini mau bongkar transmisi matic Daihatsu Ayla. Keluhannya ketika tuas masuk air dia nggak mau langsung jalan, jadi dia delay dulu, setelah agak lama berapa detik itu langsung nyentak. Jadi kita cari tahu penyebabnya. Biasanya sih ini sama dengan Avanza, Ras, Terios, biasanya di seal hidrolik mundurnya, tapi kita penasaran, kita buka dulu nih. Ini bagian karternya, karter oli matic. Jadi kalau misalkan mau ganti oli, bagusnya nggak dipasing ya. Bagusnya itu dibuka aja karternya, nanti di dalamnya ada filter oli matic, dicuci filter oli maticnya. Jadi kalau misalkan udah ada rontokan kopling atau gram apa gitu, terus endapan oli itu bisa bersih semua. Beda dengan diplasing. Kalau misalkan diplasing itu nanti nyumbat di filter kotorannya. Ini kita buka dulu kalau karter oli maticnya. Mantap, tutupan din. Tutupan. Nah, ini filter oli maticnya seperti ini. Jadi kalau misalkan diplasing itu, kalau diplasing kan lewatnya sini nih. Nah, selang keluar yang dari sini nih. Selang keluar yang dari sini itu nanti rontokan kayak rontokan kopling dan sebagainya itu nanti nyumbatnya di sini di filter. Kalau misalkan dari filternya udah suplai olinya udah kurang ke rumah kopling, nanti yang ada koplingnya gosong. Makanya kalau misalkan mau kuras oli, mendingan buka filter, buka palp body. Cuman memang oli nggak keluar semua, tetap ada sisa di konvektor. Oke, kita buka dulu filter oli maticnya.
Kita lanjut ke pembongkaran bagian depan, bagian pompa oli. Jadi ini nggak mesti dibuka semua bautnya, hanya sebagian yang dibuka. Jadi kalau misalkan udah kebongkar bautnya yang di sini, tapi ini nggak semua ya, baut pompa olinya nggak dibuka semua. Jadi nanti tinggal dibalik aja supaya posisi pompa bisa keluar. Mana kan ada? Nah. Nah, jadi seperti ini rumah koplingnya. Ini kita copot dulu semua, kita cek dulu kopling. Din, tang sedikit. Oke. Ini koplingnya kita buka, kita cek dulu untuk memastikan kopling yang majunya masih bagus atau enggaknya. Nah, koplingnya seperti ini masih bagus. Ini juga bagus. Kalau ini kan 2018, jadi kalau yang 2018 itu koplingnya modelnya udah seperti ini. Nah, seperti ini koplingnya. Beda dengan yang lama. Kalau yang lama itu sering grepes kopling yang 2 piece ininya. Kalau ini udah jarang ya, jarang yang grepes. Oke, kopling yang bagian depan masih layak pakai, masih. Rumah kopling udah agak jeglong dikit ya. Jeglong, bahasa nak jeblos. Udah ngegot ini dikit. Ini pompa oli maticnya seperti ini. Pompa oli matic. Ini kita buka dulu speed sensornya, takut pecah. Ini di sini ada kopling lagi, jadi kalau misalkan mau buka kopling ini, snap ring ininya harus dicopot dulu nih, pik. Nah, snap ring yang ini. Ini koplingnya juga masih lumayan ya, masih lumayan bagus lah. Ini planetary yang ininya one way, ini bisa dibuka juga. Ini one way. Jadi kalau ketika pemasangan itu jangan sampai kebalik seperti ini, harusnya seperti ini. Nah, ini seal hidrolik yang bagian mundur adanya di paling belakang. Jadi nanti kita buka dulu kopling yang ini. Setelah buka kopling yang ini baru buka ininya nih, penghubung yang ke gardan.
Jadi ini posisinya kita balik lagi. Nah, ini kopling bagian mundur yang utama nih. Dia pakainya 4 piece. Setelah tadi kebongkar semua sampai kopling yang paling belakang, kita buka tutup ini buat kita ngelepas yang sambungan ke gardannya. Ini congkel dulu. Karena di sini ada nok nih, walaupun bautnya udah kena semua. Kalau noknya belum, agak keras tapi. Ya. Nah, di sini ada gear yang tadi penghubungnya dari dalam. Ini kita copot dulu nih. Apa mana ini? Apa mana? Rasanya kan lap ya? Ada yang sana gitu? Gede. Nah, ini. Jadi ini kita betok dulu nih. Nah, ini seal hidrolik yang buat mundurnya nih. Ini seal hidrolik yang buat mundur. Nanti kita buka dulu. Di sini ada snap ring nih di dalamnya. Nah, ini buka dulu snap ringnya. Nah, ini udah ngelos ya. Seal hidrolik koplingnya udah ngelos. Jadi kebanyakan kayak pokoknya mobil Ayla, terus Agya, Sigra, Sirion, kayak Avanza, RAV, Stereo, Xenia, Luxio, itu hampir sama keluhannya di mundur duluan. Jadi kadang ada juga yang langsung nggak bisa mundur, ada juga yang delay dulu. Jadi setelah delay, jadi dimasukin air, delay, udah berapa detik baru dia nyentaknya lumayan kenceng. Kayak ini juga lumayan kenceng nyentaknya, cuman ini sama pemiliknya, sama Mas Rudi, nggak dipaksa, jadi nggak dipaksa dipakai terus. Kalau dipaksa pakai terus, kadang koplingnya ikut gosong juga, tapi ini alhamdulillah nggak nyampe gosong koplingnya. Nah, jadi fungsinya seal hidrolik kopling ini, dia ketika dapat tekanan oli dari sini nih, ketika dapat tekanan oli dari sini, dari valve body, nanti masuk dia ke lubang sini. Nah, ke lubang seal hidrolik. Jadi posisi seal hidroliknya itu ada di sini dia. Nah, kalau misalkan sealnya bocor dari samping sini atau dari samping sininya nih, dari samping sininya, itu seal hidrolik nggak kuat ngangkat, nggak kuat ngedorong kopling, nggak kuat ke atas. Jadi ibaratkan gini nih. Jadi ini nggak kuat ngedorong kopling kan ada posisi di atasnya. Jadi nggak kuat ngedorong kopling, timbulnya delay dulu. Setelah putaran planetari udah tinggi, dia baru kopling rapat, makanya timbulnya ngejeduk. Seperti itu. Rata-rata di sininya, di seal hidrolik ininya. Cuman kalau teman-teman yang baru pertama bongkar, mesti lebih teliti juga di rumah koplingnya, di pompa oli atau di valve body. Jadi jangan asal menyimpulkan aja gitu loh. Tapi memang kebanyakan dari seal ininya, seal hidrolik kopling. Alhamdulillah prediksi saya nggak meleset, ternyata benar di rumah koplingnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Terima kasih.